Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Dwi Saputra, NPM 202143500765. Pada video ini, saya akan menjelaskan aplikasi yang saya buat, yaitu Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Penerimaan Karyawan Baru di PT Longris Indonesia menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW. Tujuan aplikasi yang saya buat yaitu untuk membantu sebuah perusahaan dalam mengembangkan sistem yang mampu memberikan rekomendasi, pemilihan penerimaan karyawan, dan menciptakan sebuah sistem yang dapat mempersingkat waktu penerimaan karyawan baru. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sudah berada di menu login. Untuk login, di sini bisa menggunakan akses sebagai admin dan manajer. Admin memiliki hak akses sepenuhnya terhadap aplikasi, sedangkan manajer hanya memiliki akses untuk melihat dan mencetak laporan saja. Oke, kita masuk sebagai admin. Untuk admin, masukkan username admin, dan untuk password, masukkan admin 123. Oke, kita klik login. Dalam menu utama aplikasi atau dashboard, menampilkan informasi ringkas seperti total pelamar, jumlah kriteria, pelamar dinilai, dan total pengguna. Lalu di bawahnya ada grafik yang menampilkan nilai dari masing-masing pelamar. Lalu di sebelah kanannya kita bisa melihat ranking hasil akhir dari karyawan yang sudah dinilai sebelumnya. Untuk posisi 1 yaitu Ari, kemudian ada Eka, Budi, Citra, dan Dedi. Data ini juga bisa di-download jika dibutuhkan. Caranya tinggal klik bagian sini, lalu pilih format yang diinginkan. Lalu kita masuk ke data pelamar. Menu data pelamar ini berfungsi untuk menginput data-data pribadi para pelamar sebelum melakukan penilaian. Data-data yang diinput contohnya nama, alamat, nomor HP, dan lain-lain. Di sini saya akan praktekkan untuk menginput data pelamar. Contoh di sini, tambah pelamar. Nah, lalu kita isikan datanya. Contoh, nama lengkap, Chandra, alamat, nomor telepon, email, lalu posisi yang dilamar, misal di sini, staff, produksi, lalu untuk tanggal lamaran, ini otomatis terisi menyesuaikan dengan tanggal per hari ini. Bisa juga kita rubah dengan cara klik tombol yang di sini, lalu menyesuaikan tanggal yang ingin ditentukan. Nah, jika sudah selesai, klik simpan, maka akan muncul pesan bahwa data pelamar berhasil ditambahkan. Artinya data yang kita input tadi sudah masuk ke dalam sistem. Jika ada kesalahan saat penginputan data, klik edit. Misalkan alamat yang kita masukkan tadi salah, kita bisa ganti. Nah, jika dirasa data yang tadi sudah benar, kita klik update.
Nah, maka akan muncul pesan bahwa data pelamar berhasil diperbarui. Karena di sini yang terlihat hanya beberapa data saja, untuk melihat data lengkapnya, kita bisa mencetak datanya dengan cara klik cetak di sini, atau juga bisa di menu navigasi sebelah kiri. Kita klik cetak. Oke, kita berhasil mencetak laporannya. Terlihat datanya sekarang lengkap dari nama, alamat, nomor telepon, email, dan posisi yang dilamar. Kurang lebih seperti ini tampilan laporannya. Untuk tanggal juga sudah menyesuaikan otomatis per tanggal hari ini. Oke, kita close laporannya. Kita masuk ke data kriteria. Nah, di menu data kriteria ini menampilkan halaman yang digunakan untuk mengelola data kriteria yang akan digunakan dalam proses penilaian. Ketika sudah menentukan kriteria apa saja yang digunakan dalam keputusan pemilihan karyawan, berikutnya adalah penentuan bobot untuk memberikan tingkat penting kriteria tersebut. Bobot yang diberikan berdasarkan kebijakan perusahaan. Berikut yang bobot yang diberikan kepada masing-masing kriteria. Di nomor kode C1 ada pengalaman kerja dengan bobot 0,20, lalu C2 pendidikan terakhir bobotnya 0,30, kemudian C3 hasil tes bobotnya 0,40, yang terakhir C4 ada sikap, itu nilai bobotnya 0,10. Untuk menambahkan kriteria, kita klik di sini. Nah, langsung saja kita masukkan datanya. Di sini kode kriterianya C5, lalu nama kriterianya, lalu masukkan bobot, lalu kita klik simpan. Nah, lalu muncul pesan data kriteria berhasil ditambahkan. Dalam nilai kriteria, jumlah maksimum total bobot adalah 1. Jika melebihi batas, maka penilaian akan mengalami error. Maka dari itu, kita harus menghapus data kriteria yang baru ini. Kita langsung saja hapus di sini. Oke, untuk mencetak laporan, kita langsung saja cetak di sini, atau juga bisa menggunakan navigasi di sini. Oke, seperti ini tampilan laporannya. Kemudian kita masuk ke data pengguna. Nah, dalam menu data pengguna ini, kita bisa melihat berapa pengguna yang masuk ke dalam sistem. Sini ada admin dan manajer. Ada tanggal dibuatnya. Untuk mengubah username dan password, kita bisa ganti di sini, edit. Lalu, untuk menambah pengguna baru, klik tambah pengguna di sini. Lalu, masukkan username dan admin. Karena kita tidak akan menambah user, maka kita batalkan. Klik kembali. Oke, lalu masuk ke menu input penilaian. Sekarang kita akan masuk ke menu penilaian. Menu penilaian ini digunakan oleh pengguna untuk menginput dan mengelola nilai skor penilaian untuk setiap karyawan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Menu ini memungkinkan admin untuk memasukkan data penilaian yang akan diproses lebih lanjut oleh sistem menggunakan metode SAW untuk menentukan peringkat akhir karyawan.
Untuk data yang baru diinput tadi kita belum nilai, yaitu nomor 6 Chandra. Nah, bisa kita input untuk nilainya di sini. Contoh, kita input saja nilainya: pengalaman kerja, pendidikan terakhir, hasil tes, dan sikap. Oke, sudah, kita klik simpan. Nah, muncul pesan bahwa nilai berhasil disimpan. Setelah itu, jika kita ingin melihat laporannya, kita cetak semua nilai. Juga bisa mencetak dari sini. Oke, ini dia laporan data penilaiannya. Langsung saja kita tutup dan kita masuk ke menu hasil perhitungan. Menu ini menampilkan grafik ranking hasil akhir. Di sini data yang dimasukkan tadi berada di peringkat kedua dengan skor 0,9353. Di sebelah kanan kita bisa melihat perbandingan profil dari 3 pelamar teratas. Lanjut, jika kita scroll ke bawah, ada yang namanya matrik keputusan. Matrik keputusan berisi tabel di mana nilai-nilai ini adalah nilai-nilai yang kita input di menu sebelumnya. Lalu di nomor 2 ada matriks normalisasi. Pada normalisasi terdapat perhitungan nilai maksimum dan minimum. Nilai maksimum digunakan jika semakin besar nilai, maka akan semakin menguntungkan. Begitu juga sebaliknya. Jika semakin tinggi merugikan, maka yang digunakan adalah nilai minimum sebagai pembaginya. Karena semuanya adalah kriteria benefit normalisasi dilakukan berdasarkan nilai maksimum dari setiap kriteria. Contoh, nilai Budi. Nilai tertinggi Budi kita bisa lihat di sini adalah 85. Maka semua nilai Budi akan dibagi 85. 80 dibagi 85, 85 dibagi 85, hasilnya 1. Lalu 70 dibagi 85, hasilnya 0. Lanjut, kita ke bawah lagi. Di sini ada tabel ketiga, yaitu hasil akhir dari perankingan. Nilai akhir ini dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara nilai normalisasi dengan bobot kriteria yang ada di tabel ini. Dalam tabel ini, nilai akhir sudah tersusun dari nilai yang paling tinggi ke yang paling rendah. Langsung saja kita akan cetak laporannya. Oke, seperti ini tampilan laporannya. Oke, sekian demonstrasi dari aplikasi yang saya buat dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.